107,7 FM BSI Radio. Ceriakan hari ini. News Update disiarkan langsung dari studio BSI Radio 107,7 FM BSI Radio. Ceriakan hari ini. Selamat siang Sobat BSI. News Update edisi Jumat 12 Juni 2020 kembali hadir selama 30 menit ke depan. Bersama saya Andre, inilah News Update selengkapnya. Berita utama datang dari dunia politik. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau disingkat RUU HIP dianggap menjadi alat untuk memperkuat legalitas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat BPIP. Berikut liputan dari reporter Krisna Wicaksono. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dianggap menjadi alat untuk memperkuat legalitas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Diketahui sejauh ini BPIP diatur dalam Perpres bukan lewat undang-undang. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat mengatakan hal itu terlihat karena ada sejumlah pasal yang mengatur tentang keberadaan serta tugas BPIP dalam RUU HIP. Berikut kutipan keterangan dari Cecep Hidayat. Memang ada salah satu pernyataan juga bahwa BPIP ini awalnya disupport dasar hukumnya oleh Perpres. Kemudian dengan HIP ini dia lebih kuat berbasis legal dari BPIP itu sendiri. Selama ini keberadaan BPIP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP. Ketua Dewan Pengarah BPIP diisi oleh Megawati Soekarno Putri yang juga merupakan Ketua Umum dari PDIP. Keberadaan BPIP diatur kembali dalam draft RUU HIP. Dengan demikian Perpres Nomor 7 Tahun 2018 kemungkinan besar tidak akan berlaku lagi jika RUU HIP disahkan menjadi undang-undang. BPIP dalam RUU HIP diatur mulai dari pasal 43. Dalam balik tersebut disebutkan bahwa Presiden membentuk BPIP dan BPIP bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPIP dalam RUU HIP diatur dalam pasal 44. Tugas BPIP dalam pasal terdiri dari 5 poin. Kemudian, kewenangan BPIP diatur dalam pasal 45. BPIP memiliki 3 kewenangan dalam pasal tersebut. Kelembagaan BPIP diatur dalam pasal 46 hingga pasal 53. Pada pasal 47 dinyatakan bahwa anggota Dewan Pengarah BPIP bisa diisi oleh anggota TNI Polri aktif. Ketentuan tersebut berbeda dengan yang tercantum dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2018 yang hanya mana memperbolehkan purnawirawan menjadi anggota BPIP. LSM Imparsial mengkritik hal tersebut karena pelibatan TNI Polri aktif mirip seperti era Orde Baru terdahulu. Terpisah, anggota Badan Legalitas DPR Kristina Aryani mengatakan anggota TNI Polri aktif bisa menjadi anggota BPIP karena sektor pertahanan dan keamanan, termasuk dalam unsur pembangunan nasional. Berikut keterangan Kristina Aryani. Pancasila sebagai pedoman pembangunan nasional dalam berbagai bidang, salah satunya di bidang pertahanan dan keamanan, sehingga disarankan perlu memasukkan unsur tersebut dalam susunan Dewan Pengarah. Aktif dan purnawirawan masih terbuka opsinya, kata Kristina. Saya Krisna Wicaksono dari News Update BSI Radio melaporkan. Masih di ranah politik, rapat paripurna pembukaan masa sidang keempat yang digelar DPR secara virtual Senin 15 Juni tak diikuti semua anggota Dewan. Berikut liputannya.
Rapat paripurna pembukaan masa sidang 4 yang digelar DPR secara virtual Senin 15 Juni tak diikuti semua anggota Dewan. Para wakil rakyat yang hadir dalam rapat ini tercatat hanya sekitar separuh dari keseluruhan jumlah anggota Dewan periode 2019-2024. Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut total hanya 309 orang anggota Dewan yang menyatakan diri hadir. Jumlah itu hanya 53,7% dari total 575 anggota DPR RI. Berikut kutipan keterangan dari Puan Maharani. Rapat paripurna telah dihadiri 309 orang, 227 virtual dan 82 fisik. Dengan demikian, forum telah tercapai. Rapat tetap dibuka karena memenuhi forum yang ditentukan. Rapat ini mengakhiri masa pres DPR RI masa persidangan 3 yang sudah berjalan sejak Selasa 12 Mei lalu. Berdasarkan pantauan, hanya sebagian perwakilan fraksi yang hadir di kompleks parlemen. Di meja pimpinan ada Puan Maharani, Sufmi Dasko Ahmad, Muhaimin Iskandar, Aji Syamsuddin, dan Rahmat. Usai dibuka dengan lagu Indonesia Raya, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar membacakan 5 surat presiden yang ditunjukkan ke parlemen. Kemudian Ketua DPR RI Puan Maharani membacakan pidato pembukaan masa sidang. Puan menyampaikan sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan DPR RI pada masa sidang kali ini. Salah satunya adalah pengesahan Perpu nomor 2 tahun 2020 tayang Pilkada menjadi undang-undang. Sekian, saya dari Krisna Wicaksono dari News Update BSI Radio. Beralih ke berita selanjutnya. Polresta Tangerang menetapkan 10 orang tersangka atas kasus selisih paham antar kedua Ormas Pemuda Pancasila dan Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten atau disingkat BPPKB di Kabupaten Tangerang. Berikut liputannya. Polresta Tangerang menetapkan 10 orang tersangka terkait perselisihan 2 kelompok ormas di Kabupaten Tangerang. Para tersangka terdiri atas 7 orang dari Ormas B dan 3 orang lainnya dari Ormas P. Kasus ini bermula dari adanya penarikan sepeda motor oleh pegawai salah satu lembaga pembiayaan atau leasing. Kedua pihak yakni konsumen dan leasing ternyata masing-masing didukung oleh kedua ormas itu. Berikut kutipan keterangan dari Kapolresta Tangerang Kombes AD Ari Syam Indradi. Setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan yang dibantu sepenuhnya oleh Direskrimum Polda Banten, kami menetapkan 10 orang tersangka atas sangkaan perusakan barang atau orang secara bersama-sama. Sebelumnya, polisi telah melakukan mediasi 2 kelompok ormas pada Jumat 29 Mei 2020. Namun, pada malam harinya, kedua ormas kembali ribut, di mana Ormas B merusak posko Ormas P. Hingga kemudian terjadi aksi balas dendam Ormas P menyerang Ormas B. Berikut kutipan keterangan Kapolresta Tangerang Kombes AD Arisam Iryadi. Atas peristiwa itu, pengurus PP Kabupaten Tangerang dan pengurus BPPKB Kabupaten Tangerang sama-sama membuat laporan ke polisian. Kapolresta Tangerang Kombes AD Ari Syam Iryadi menyesalkan peristiwa perusakan itu, sebab peristiwa itu terjadi usai kedua pimpinan ormas bermusyawarah dan mencapai sepakat. AD pun memastikan oknum-oknum yang melakukan aksi pengerusakan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Para tersangka, tambah AD, dijerat pasal 107 406 KUHP, serta UU Darurat atas kepemilikan senjata tajam tanpa hak. Saat ini polisi masih mendalami kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus tersebut. Dari peristiwa itu, polisi mengamankan barang bukti berupa 3 senjata tajam jenis golok, balok kayu, batu, dan barang-barang yang sudah rusak dari posko kedua ormas.
Masih seputar info kriminal. Seorang perempuan melaporkan suaminya, seorang anggota DPRD Kabupaten Tangerang, ke polisi. Ia mengaku dianiaya sang suami karena dituding berselingkuh dengan pria lain. Berikut liputannya. Perempuan berinisial YA 40 tahun melaporkan suaminya, seorang anggota DPRD Kabupaten Tangerang, ke polisi. YA mengaku dianiaya sang suami karena dituding berselingkuh dengan pria lain. Berikut kutipan keterangan YA. Dia cemburu, katanya dapat informasi dari istri yang pertama, di rumah saya tuh ada laki-laki. YA bercerita penganiayaan itu terjadi di kediamannya di kota Tangerang pada Rabu 6 Mei 2020. Mulanya YA sedang mencuci piring saat suaminya tiba di kediamannya. Namun, pelaku langsung marah-marah karena mendengar kabar korban berselingkuh. Pelaku menggeledah rumah korban untuk mencari pria yang dimaksud. Pelaku itu meriksain semua kamar, dari kamar yang pertama, kamar mandi di kamar pertama, kamar kedua, kamar anak saya, terus dapur. Kamar mandi dapur, sampai dia naik ke tembok ke atas genteng. Kemudian pelaku menyiram korban dengan air. Pelaku masih melanjutkan penyiksaan dengan memukul korban menggunakan sandal. Istri pertama dan istri ketiga pelaku datang ke kediaman korban. Mereka juga ditemani sejumlah pria yang diduga korban sebagai pesuruh pelaku. YA mengaku dianiaya sang suami karena dituding berselingkuh dengan pria lain. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka lebam di bibir kiri dan paha kiri. Meski sudah berangsur pulih, luka lebam masih membekas. YA berharap pelaku segera diproses hukum. Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Baharudin membenarkan adanya kasus tersebut. Saat ini kasus ini masih diselidiki polisi. Sobat BSI, selain keempat berita utama tadi, masih ada beberapa rangkaian berita menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di News Update 107,7 FM BSI Radio. Ceriakan harimu. 107,7 FM BSI Radio. Ceriakan harimu. News Update. Woi, main sepeda yang bener dong. Santai dong lu. Masalah lu apa? Gua naik sepeda, mau green. Lalu udah bikin polusi, rebut-rebutan pula. Ya lu nggak usah di tengah jalan juga dong. Gue buru-buru nih. Biarin aja. Ini kan jalanan umum. Gua berhak dong. Kalau dibilangin gue tabrak lu. Eits, ada apa nih? Kok ribut-ribut di tengah jalan? Ini nih, naik sepeda di tengah jalan. Dia nih ngomel gak jelas. Mau ngebut gak bisa. Udah, selesaikan masalah, jangan pakai otot. Mari dinginkan kepala, saling introspeksi diri. Masyarakat, bersepeda memang baik, tapi harus tetap sesuai aturan dan tata caranya. Pakai helm, ikuti lajur yang sudah disediakan dan tidak mengobrol di jalan. Sebaliknya, untuk pengendara lain, hormatilah pesepeda, jangan kebut-kebutan. Dan juga menaati peraturan yang ada. Mari jadikan Indonesia menjadi negara yang ramah berkendara, taati aturan, dan tetap jaga keselamatan. .7 FM BSI Radio. Ceriakan hari ini. News Update. 107,7 FM BSI Radio. Ceriakan harimu. Masih dalam acara News Update bersama saya Andre. Kita beralih ke berita selanjutnya. Terkait adanya pandemi COVID-19, penyebab banyak karyawan dirumahkan, sehingga membuat masalah sosial semakin menggunung. Berikut liputannya.
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI, Haryadi Sukamdhani mengatakan, di tengah pandemi virus corona, stimulus untuk pengusaha tidaklah cukup. Sebab, bagi perusahaan di industri pariwisata, masalah terbesar adalah terkait pendapatan karyawan. Berikut kutipan keterangan Haryadi Sukamdhani. Sebetulnya yang paling penting adalah terkait bagaimana menjaga pendapatan pekerja atau karyawan kita. PHRI mendapat laporan ada 1.226 hotel yang tutup sementara. Diperkirakan ada 150.000 pegawai yang tidak memiliki pendapatan karena tempat kerjanya tutup sementara. Jumlah tersebut bisa bertambah seiring semakin banyaknya hotel yang terus tutup. Para pegawai ini tidak memiliki pendapatan. Bukan tidak mungkin akan banyak masalah sosial yang nantinya muncul. Berikut kutipan keterangan Haryadi Sukamdhani. Adanya kartu prakerja akan bagus ya, dengan begitu ada intervensi langsung dari negara pada karyawan. Namun, Haryadi mempertanyakan apakah program kartu prakerja bisa mencangkup seluruh yang terdampak atau tidak. Sebab ada banyak para pekerja yang tiba-tiba tidak berpenghasilan. Haryadi berharap pemerintah segera bisa mengatasi penyebaran virus corona. Bila hal ini bisa diatasi, sektor ekonomi otomatis akan segera membaik. Berikut kutipan keterangan Haryadi Sukamdhani. Insya Allah ekonomi dapat mengikuti dan kita sama-sama menjaga ini dan mengurangi seminimal mungkin penyebaran ini dengan mengurangi aktivitas. Berita selanjutnya masih terkait kebijakan new normal di saat pandemi COVID-19 di Indonesia. Bamsud minta pemerintah kaji mendalam kebijakan new normal. Berikut liputannya. Ketua MPR RI Bambang Susatyo meminta pemerintah mengkaji secara mendalam terkait wacana kebijakan tatanan kehidupan baru atau new normal, dengan tetap memperhatikan data dan fakta real di lapangan. Berikut kutipan keterangan Bambang Susatyo. Pemerintah mengkaji hal tersebut secara mendalam dengan tetap memperhatikan data dan fakta real di lapangan. Diharapkan pemerintah terlebih dahulu memfokus pada penanganan penyebaran COVID-19. Bambang Susatyo meminta pemerintah memahami dampak positif dan negatif, serta melihat pentingnya kesiapan kementerian, lembaga, dan seluruh komponen masyarakat terhadap situasi nasional akibat pandemi COVID-19. Bamsud juga meminta pemerintah mengevaluasi penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di daerah masing-masing terlebih dahulu. Berikut kutipan keterangan Bambang Susatyo. Langkah itu agar dapat diketahui dan dijadikan pertimbangan bagaimana tingkat kedisiplinan masyarakat di setiap daerah dalam menerapkan PSBB. Politisi Partai Golkar itu juga meminta pemerintah terlebih dahulu mempersiapkan cetak biru serta standar operasional prosedur atau SOP yang jelas bagi tatanan normal baru atau standar baru dalam berkegiatan. Langkah itu menurut dia agar kebijakan tersebut tidak membingungkan masyarakat, termasuk dalam bekerja ataupun aktivitas lainnya. Sobat BSI, kali ini kita beralih ke berita selanjutnya. Dari ranah ekonomi, saat ini Indonesia memasuki kondisi sangat berat. Berikut liputannya. Jakarta. Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin melihat saat ini ekonomi Indonesia masuk kondisi sangat berat. Hal ini karena jumlah tenaga kerja yang dirumahkan dan di PHK sudah mencapai 6 juta lebih. Menurut Kadin, harus dicari solusi dan strategi agar tekanan ekonomi tidak semakin berat. Ketua Umum Kadin Indonesia, Ruslan Roslani, menilai ekonomi Indonesia saat ini masuk dalam kondisi sangat berat.
Kondisi yang sangat berat ini diperkuat dengan jumlah pekerja yang dirumahkan maupun di PHK mencapai jutaan orang. Berikut kutipan keterangan dari Ruslan Ruslani. Kalau dari Kemenku, apabila yang dirumahkan lebih dari 5,2 juta orang, ekonomi kita sudah sangat berat. Menurut Kemenku, juga pertumbuhan ekonomi kita minus 0,4%. Berita selanjutnya, Pasar Tanah Abang, Jakarta. Berita selanjutnya, Pasar Tanah Abang, Jakarta, yang biasanya dipadati penjual dan pembeli setiap harinya, kini sunyi sepi akibat pandemi. Berikut liputannya. Jakarta. Pasar Tanah Abang Jakarta yang biasa dipadati penjual dan pembeli, kini setiap harinya sunyi pembeli akibat COVID-19. Pedagang lain di Metro Tanah Abang juga mengaku mengalami penurunan pengunjung yang terdampak pada penjual. Salah satu contoh pedagang gamis di Blok F1, Maman, mengaku penurunan terjadi di tempatnya sejak bulan Ramadan mendatang. Dan beberapa pedagang lainnya juga menyatakan hal yang serupa yang enggan disebut namanya. Berikut kutipan keterangan dari salah satu pedagang. Sekarang, per hari rata-rata bisa menjual 3 atau 4 potong. Beda dengan adanya COVID-19. Sebelum ada COVID-19, kita bisa menjual sehari minimal 2 karung per hari. Baik Sobat BSI, setelah ini masih ada berita menarik mengenai Taman Burung Perak di Kota Tangerang dan Titi Kamal yang mengisi waktu luang di rumah dengan membuat camilan ala Titi Kamal. Tetap bersama kami di News Update 107,7 FM BSI Radio. Ceriakan hari ini. .7 FM BSI Radio. Ceriakan hari ini. News Update. Hai Sobat, BSI sekarang sudah universitas loh. Jadi nggak perlu ragu lagi untuk kuliah di BSI. Lulusan BSI bukan lulusan sembarangan. Banyak yang sudah bekerja di perusahaan besar atau juga membuat lapangan kerjanya sendiri. Jadi buat kalian nggak perlu tuh ragu lagi buat kuliah di mana. Kuliah BSI aja. 107,7 FM BSI Radio. Ceriakan hari ini. News Update. 107,7 FM BSI Radio. Ceriakan hari ini. Masih dalam acara News Update bersama saya Andre. Taman Burung Perak yang ada di Tangerang kini sepi pengunjung. Taman Burung Perak yang biasanya menjadi alternatif untuk refreshing kini harus ditutup demi menekan angka peningkatan COVID-19. Berikut liputannya. Pemerintah Kota Tangerang meminta seluruh tempat hiburan di Kota Tangerang tutup sementara, termasuk diantaranya adalah Taman Burung Perak Tangerang. Sedangkan pusat perbelanjaan diminta tetap beroperasi normal. Wali Kota Tangerang, Arif Erwiswansyah, mengatakan penutupan sementara tempat hiburan diterapkan selama 16 hingga 30 Maret 2020. Menurut Arif, kebijakan ini sebagai tindak lanjut pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 di wilayah Kota Tangerang. Berikut kutipan keterangan dari Arif Erwiswansyah. Untuk tempat-tempat perbelanjaan tidak ditutup. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman
Surwandi menambahkan selain penutupan sementara bagi tempat hiburan, Pemkot Tangerang juga menunda acara-acara publik serta membatasi jam operasional tempat-tempat yang beroperasi. Pemkot Tangerang juga menunda acara-acara publik serta membatasi jam operasional tempat-tempat yang berpotensi bisa menjadi pusat keramaian. Dengan ditempuhnya langkah ini, Pemkot Tangerang mengharapkan dapat memutus rantai penyebaran virus corona yang kini menjadi pandemi. Berikut kutipan keterangan dari Herman Suarman. Demi keselamatan dan kebaikan bersama, diharapkan kerjasama yang baik dari seluruh elemen masyarakat di Kota Tangerang. Sebelumnya, Pemkot Tangerang juga telah menutup destinasi wisata seperti taman-taman tematik, yakni Taman Gajah, Taman Elektrik, Taman Potret, Taman Burung, dan Taman Kunci telah ditutup sejak Senin 16 Maret 2020. Penutupan dilakukan dengan membentangkan garis kuning dan penjagaan petugas di taman tersebut. Berita selanjutnya datang dari Titi Kamal yang mengisi waktu luang saat di rumah aja dengan membuat camilan donat kentang hingga roti. Yuk kita intip keseruannya dalam liputan berikut. Ada beragam kegiatan yang dilakukan pesohor tanah air selama di rumah aja di tengah pandemi Corona COVID-19. Salah satunya aktris Titi Kamal yang menghabiskan waktu bersama keluarga sekaligus menyuguhkan deretan cemilan menggugah selera. Momen asiknya, pemain film mendadak dangdut ini membuat kudapan terlihat dari unggahan demi unggahan yang dibagikannya melalui akun Instagram pribadi. Sebut saja, ketika Titi membuat donat kentang yang ternyata menjadi donat pertama yang dibuatnya. Berikut kutipan keterangan dari Titi Kamal. Bisa berkutat sama skrip film dan sinetron. Ya kalau buat gue cuma bantu adonin dan lain-lain, nemenin orang buat. Tapi rasanya happy, bener-bener bikin sendiri, effort sendiri sampai dapetin adonan yang pas 3 kali gagal. Dan akhirnya bisa dapat yang empuk. Titi Kamal melanjutkan, untuk topping dapat disesuaikan dengan selera. Titi menyampaikan jika kedua buah hatinya, Juna dan Kai, menyukai donat kentang dengan topping gula halus. Namun, Titi ternyata kembali membuat donat kentang, dan kali ini dengan beragam topping. Mulai dari Oreo, meses, kacang, stroberi, coklat kacang, hingga nanas. Sobat BSI, berita tentang Titi Kamal yang mengisi waktu luangnya selama di rumah aja tadi sekaligus mengakhiri news update kali ini. Saya Andre beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan selamat siang. 107,7 FM BSI Radio, ceriakan hari ini. News